Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ishak alaihi salam. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, bahwa Ishak lahir ketika Ibrahim berusia 100 tahun, yaitu 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Sementara ibunya Ishak, yaitu Sarah, pada saat itu sudah berusia 90 tahun. Ahlul kitab menyebutkan bahwa ketika Ishak menikahi Rifkah binti Bitawabil, beliau berusia 40 tahun ketika ayahnya Ibrahim masih hidup. Rifkah adalah seorang wanita mandul. Lalu Ishak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya menjadikannya bisa hamil. Dan darinya lahirlah dua orang anak lelaki. Pertama bernama Aisu, yang oleh bangsa Arab disebutkan dengan Al-Is. Ia adalah nenek moyang bangsa Romawi. Dan yang kedua bernama Yakub. Dia inilah Israel, yang kepadanya Bani Israel menasabkan dari mereka. Ahlul kitab juga menyatakan bahwa Ishak lebih menyukai Aisu daripada Yakub, karena Aisu merupakan anak yang pertama. Sedangkan ibunya Rifkah lebih menyukai Yakub karena dia yang lebih kecil. Selanjutnya, mereka menyatakan setelah Ishak berusia tua dan pandangannya sudah mulai memudar, ia meminta makanan kepada putranya. Al-Is, Ishak menyuruhnya pergi berburu. Maka Al-Is berangkat berburu, lalu pulang kembali dengan membawa hasil buruan. Ia memasak hasil buruannya buat sang ayah, agar ayahnya mendoakannya. Al-Is memang seorang pemburu yang handal. Lalu Rifkah pun menyuruh putra kesayangannya Yakub untuk menyembelih 2 ekor anak kambing, yang paling muda dan yang paling bagus. Lalu ia memasakkannya seperti yang diinginkan oleh ayahnya. Lalu Yakub datang dengan membawa masakannya itu lebih awal daripada saudaranya, dengan maksud agar sang ayah mendoakannya. Ibunya memakaikan kepada Yakub pakaian saudaranya. Sang ibunda memasang kain dari kulit anak kambing pada lengan Yakub, karena badan Al-Is ditumbuhi banyak bulu, sementara Yakub tidak. Ketika Yakub sampai di tempat ayahnya, lalu mendekatkan makanan itu kepada ayahnya, yaitu Ishak bertanya, "Siapakah kamu ini?" "Aku putramu," jawab Yakub. Ishak lalu mendekap Yakub seraya berkata, "Suara ini adalah Yakub. Sedangkan kulit dan pakaian adalah Al-Is." Selesai makan, Ishak pun mendoakannya agar mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada saudara-saudaranya, berkedudukan lebih tinggi, serta agar senantiasa diberikan rezeki yang melimpah dan anak yang banyak. Setelah pergi dari sisi ayahnya, saudaranya Al-Is datang dengan membawa makanan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Ketika ia mendekatkan makanan dari hasil buruannya, ayahnya berkata kepadanya, "Hai anakku, apa ini?" "Ini adalah makanan yang engkau inginkan," jawab Al-Is. Ishak berkata lagi, "Bukankah engkau tadi sudah membawakan makanan itu kepadaku, dan sudah aku memakannya, juga telah mendoakanmu?" Al-Is menjawab, "Demi Allah, tidak." Dengan begitu, Al-Is menjadi tahu bahwa saudaranya Yakub telah mendahuluinya. Kemarahan pun bergejolak dalam dirinya. Bahkan ia berjanji akan membunuh saudaranya itu jika orang tuanya telah meninggal dunia. Ia meminta ayahnya agar mendoakannya dengan doa yang lain, serta memohon agar anak keturunannya besar lagi kuat, dan supaya diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Setelah sang ibu mendengarkan ancaman Al-Is kepada saudaranya, ibunya langsung memanggil Yakub dan menyuruhnya agar pergi menemui saudara ibunya, yaitu Laban, yang tinggal di Haran. Ibunya menyarankan agar Yakub tetap tinggal bersama Laban. Saudaranya itu sampai emosi saudaranya Al-Is reda. Lebih dari itu,
Ibunya juga menyarankan agar Yakub menikahkan dengan putri saudaranya itu. Lalu ibunya berkata kepada suaminya, Ishak, agar menyuruh Yakub melakukan rencananya tersebut serta mendoakannya. Maka Ishak memenuhi permintaan istrinya tersebut. Pada hari itu juga, Yakub alaihi salam pergi meninggalkan mereka. Dan pada sore harinya ia sampai di tempat tujuan dan tidur di sana. Ia mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah kepalanya, lalu tidur. Dalam tidurnya itu bermimpi melihat semacam tangga yang menjulur dari langit ke bumi. Dan ia menyaksikan para malaikat sedang menaiki dan menuruni tangga tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya seraya berkata, Sesungguhnya aku akan memberkahimu dan memperbanyakkan keturunanmu, serta aku jadikan bumi ini untukmu dan untuk anak keturunanmu yang hidup setelah kamu. Ketika terbangun dari tidurnya, ia merasa gembira dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Karena kegembiraannya, lalu ia bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ia pulang kepada keluarganya dalam keadaan selamat, maka ia akan membangun sebuah tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia juga bernazar bahwa seluruh rizki yang dikaruniakan kepadanya, maka 1/10-nya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia bertolak menuju pada sebuah batu dan menandainya dengan olesan minyak supaya dapat dikenali. Ia menemani tempat itu dengan Baitul Il atau Baitullah. Dan tempat itulah yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis yang dibangun oleh Yakub. Di tempat pamannya di Hurran, ia menjadi tahu ternyata pamannya mempunyai 2 anak perempuan. Yang tertua bernama Leah dan yang muda bernama Rahil. Rahil mempunyai wajah yang lebih cantik dibandingkan dengan Leah. Kemudian Yakub memutuskan untuk menikahi Rahil, dan pamannya menyetujuinya dengan syarat Yakub harus mau mengembala kambingnya selama 7 tahun. Waktu terus bergulir berlalu meninggalkannya. Sementara itu, ia masih bersama pamannya. Laban membuat makanan, lalu mengumpulkan orang-orang untuk makan bersama. Pada suatu malam, ia didatangi oleh puteri pamannya yang tertua, yaitu Leah. Pandangan kedua mata Leah sangat lemah dan mempunyai wajah yang kurang menyenangkan untuk dipandang. Ketika bangun pada pagi harinya, Yakub mendapatkan bahwa ia bersamanya adalah Leah. Maka ia pun berkata kepada pamannya, Engkau telah menipuku. Bukankah engkau telah memberikan Rahil untuk aku nikahi? Pamannya pun berkata kepadanya, Bukan kebiasaan kami untuk menikahkan anak perempuan yang lebih muda sebelum kakaknya yang lebih tua menikah. Karenanya jika engkau mencintai saudaranya Rahil, maka bekerjalah untukku 7 tahun lagi, maka aku akan menikahkanmu dengan Rahil. Kemudian Yakub pun menyetujuinya dan mau bekerja bersama pamannya itu selama 7 tahun lagi. Lalu pamannya mempertemukan Rahil dengan Yakub bersama-sama dengan saudaranya Leah. Dan yang demikian itu boleh dilakukan oleh agama mereka pada saat itu. Namun kemudian dinasahkan dalam syariat Taurat. Kasus itu saja sudah cukup menjadi dalil adanya nasah, karena perbuatan Yakub alaihi salam menunjukkan diperbolehkannya yang demikian itu, dan Yakub adalah seorang yang terjaga dari perbuatan dosa. Kemudian Laban memberikan kepada masing-masing puterinya seorang budak perempuan. Kepada Leah diberikan budak yang bernama Zulfa, sementara kepada Rahil diberikan budak yang bernama Balha. Sekalipun Leah seorang wanita yang lemah semacam itu, tetapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepadanya beberapa orang anak lelaki dari Yakub, yaitu Rubail, Syam'un, Lawa, dan Yahuda. Keadaan itu menjadikan Rahil cemburu karena ia tidak kunjung hamil. Kemudian Rahil menghibahkan budaknya Balha kepada Yakub. Lalu Yakub mencampurinya hingga Balha menjadi hamil.
lalu lahirlah daripadanya seorang laki-laki yang bernama Daan. Selanjutnya, budak itu juga melahirkan anak laki-laki lainnya yang diberi nama Naftali. Pada saat itu, Leah juga menyerahkan budaknya yang bernama Zulfa kepada Yakub alaihi salam. Dan dari Zulfa inilah lahir dua orang anak laki-laki, yaitu Ja'ad dan Ashir. Dan setelah itu, Leah hamil lagi, sehingga lahirlah anak laki-laki yang kelima, yang diberi nama Yasakhir. Kemudian Leah hamil lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Zabilun. Selanjutnya, Leah masih melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Dina. Dengan demikian, Yakub dikaruniakan 7 orang anak dari pernikahannya dengan Leah. Kemudian Rahil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak laki-laki dari suaminya, Yakub. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan dan memperkenakan permohonannya. Rahil pun hamil, lalu lahirlah seorang anak laki-laki yang agung, mulia dan tampan, yang kemudian diberi nama Yusuf. Mereka tinggal di negeri Hurran. Yakub bekerja mengembala kambing pamannya Laban. Setelah ia berhasil menikahi kedua putri pamannya selama 6 tahun. Sehingga dengan demikian itu ia telah menetap di Hurran selama 20 tahun. Setelah purna tugas, Yakub alaihi salam memohon kepada pamannya Laban agar ia memperboleh pergi menemui keluarganya. Menanggapi permintaannya itu, Laban berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku telah diberi karunia yang berlimpah karenamu, maka mintalah harta kepadaku sesukamu." Yakub menjawab, "Berikan kepadaku setiap anak kambing yang berwarna hitam bercampur putih, serta anak kambing yang tidak bertanduk yang berwarna putih." Maka pamannya menjawab, "Baiklah, akan kuberikan semua itu kepadamu." Selanjutnya, Yakub mengambil potongan dahan suatu pohon yang masih basah dan berwarna hitam bercampur putih, lalu ditaruh di tempat minumnya, supaya dengan demikian kambing itu akan melihatnya dan merasa takut karenanya, sehingga anak yang berada di perutnya bergerak-gerak. Lalu warna anaknya itu berwarna seperti warna dahan kayu tersebut. Hal demikian itu merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan dan termasuk mukjizat, sehingga pada akhirnya Yakub mempunyai kambing dan hewan-hewan piaraan lainnya yang sangat banyak. Mengetahui akan hal itu, maka wajah paman dan anak-anaknya menjadi berubah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Yakub alaihi salam supaya pulang kembali ke negeri ayahnya, Ishak dan kaumnya, bersatu bersama dengan ayahnya. Yakub alaihi salam menjelaskan hal itu kepada keluarganya, maka mereka segera menyambut dan mematuhinya. Kemudian Yakub membawa keluarga dan semua hartanya, dan Rahil mengambil patung-patung bapaknya. Ketika mengetahui Yakub bersama keluarganya pergi meninggalkan negerinya, Laban dan kaumnya menyusul kepergian mereka. Begitu dapat menyusul dan bertemu dengan Yakub, Laban mencela kepergiannya yang tidak memberitahu terlebih dahulu kepadanya. Kemudian Yakub memberitahu sekaligus meminta izin kepada Laban untuk pulang ke negerinya. Akhirnya Laban melepas kepergian mereka dengan penuh kegembiraan dengan hiburan musyrabana. Laban menitipkan kedua putrinya dan juga cucunya kepada Yakub. Lalu mengapa mereka membawa pergi patung-patung milik Laban? Yakub sama sekali tidak mengetahui patung-patung milik pamannya itu. Ia tidak menghendaki keluarganya mengambil patung-patung tersebut. Laban memasuki rumah kedua putri dan budak-budaknya untuk mencari patung-patung tersebut, tetapi ia tidak menemukannya. Rahil telah menyembunyikan patung-patung tersebut di pelana untanya yang didudukinya, dan ia tidak mau berdiri dengan alasan ia sedang menstruasi. Pada saat itu pun, mereka mengadakan perjanjian di atas gundukan tanah yang dikenal dengan nama Jal'ad, bahwa ia tidak akan menghinakan putri-putrinya dan tidak akan memindahkan gundukan tanah itu ke negeri lain,
baik oleh Laban maupun Yakub. Kemudian kedua putrinya itu memasak makanan untuk pesta perpisahan, hingga akhirnya Laban bersama orang-orang menitipkan kepada masing-masing putrinya untuk saling menjaga dan melindungi. Akhirnya Yakub beserta keluarganya berpamitan pada Laban dan kaumnya. Mereka pun melepaskan kepergian Yakub kembali ke negerinya. Pada saat mendekati daerah Sair, Yakub disambut oleh para malaikat yang menyampaikan kabar gembira kepadanya. Selanjutnya, Yakub mengirimkan utusan kepada saudaranya yaitu Al-Aisu, agar utusan itu menyampaikan misi yang dibawanya kepada Al-Aisu secara lemah lembut dan penuh kerendahan hati. Lalu utusan itu kembali dan menyampaikan kepada Yakub bahwa Al-Aisu telah berangkat dengan 400 orang menuju kepadanya. Mendengar berita itu, Yakub merasa khawatir akan hal itu. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertasbih kepadanya. Ia memohon agar dilindungi dari kejahatan saudaranya itu. Dia menyiapkan hadiah buat saudaranya, yaitu berupa 200 ekor domba, 20 ekor kambing jantan, 100 ekor kambing betina, 20 ekor biri-biri, 30 ekor unta perahan, 40 ekor sapi betina, 20 ekor sapi jantan, 20 ekor keledai betina, dan 10 ekor keledai jantan. Yakub alaihissalam menyuruh beberapa ajudannya untuk mengiring masing-masing jenis hewan tersebut. Ia memerintahkan agar antara masing-masing jenis diberikan jarak. Lalu ia berpesan, jika Al-Aisu bertanya ketika ia bertemu dengannya, "Milik siapa engkau ini? Dan untuk siapa semua hewan yang bersamamu ini?" Maka bagian terdepan yang merupakan urutan pertama diperintahkan agar menjawab, "Milik hambamu Yakub." Ia menghadiahkan semuanya ini untuk tuanku Al-Aisu. Demikian juga seterusnya pada urutan-urutan selanjutnya. Dan masing-masing budak itu berkata, "Yakub akan datang menyusul setelah kedatangan kami ini." Sementara itu, posisi Yakub beserta kedua istri dan 2 budaknya serta 11 anaknya, maka tertinggal di belakang sejauh perjalanan 2 malam. Yakub melakukan perjalanan pada malam hari, sementara pada siang hari ia bersembunyi. Di waktu fajar, hari kedua tiba. Datanglah malaikat di hadapannya dalam wujud seorang laki-laki. Yakub menduga ia adalah manusia biasa. Ia menatap tajam terhadap orang itu untuk menyerang dan mengalahkannya. Namun malaikat itu justru menyerang dengan menatap bagian pahanya, sehingga Yakub terlihat pincang. Ketika fajar pagi telah bersinar terang, malaikat itu bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Yakub menjawab. Malaikat itu berkata, "Setelah hari ini, kamu tidak dipanggil kecuali dengan nama Israel." Yakub bertanya, "Siapakah Anda ini sebenarnya? Dan siapa pula nama Anda?" Tiba-tiba malaikat itu menghilang, pergi meninggalkannya. Maka Yakub menjadi tahu bahwa ia adalah malaikat. Dan kaki Yakub pun menjadi pincang. Oleh sebab itu, Bani Israel tidak memakan keringat orang wanita. Ketika Yakub mengangkat pandangannya, ternyata saudaranya Al-Aisu bersama 400 orang telah berada di hadapannya. Ia pun maju berdiri di hadapan keluarganya. Dan ketika melihat saudaranya Al-Aisu, Yakub langsung bersujud sebanyak 7 kali sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Sujud merupakan salah satu bentuk penghormatan pada masa itu, sebagaimana sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam juga merupakan penghormatan mereka padanya. Seperti juga sujudnya saudara-saudara Yusuf dan bapaknya kepada Yusuf. Ketika Al-Aisu melihat saudaranya, Yakub, ia langsung memeluk dan menciumnya sambil menangis. Lalu Al-Aisu melihat beberapa wanita dan juga anak-anak, seraya bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan mereka semua ini?" Yakub menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang telah dianugerahkan Allah kepada hambamu ini." Kemudian kedua budak wanita Yakub
dan juga anak-anaknya merunduk, bersujud kepadanya, sebagaimana bentuk penghormatan. Lalu Leah dan anak-anaknya juga bersujud kepadanya. Demikian halnya dengan Rahil dan putranya Yusuf, menunduk bersujud menghormatinya. Kemudian meminta secara berulang-ulang agar diterima. Lalu Al-Aisu menerima mereka. Selanjutnya, Al-Aisu pulang menuju Bukit Sair, diikuti oleh Yakub beserta keluarganya, binatang ternak serta budak-budaknya. Ketika melewati Sakhur, Yakub membangun sebuah rumah sebagai tempat berteduh, juga membuat tempat berteduh binatang-binatangnya. Kemudian ketika melewati Urshalim, kampung Sakhim, ia singgah sebelum memasuki perkampungannya. Lalu di sana ia membeli sebidang tanah milik Syahim bin Jamur dengan 100 ekor kambing betina. Dan di sana ia mendirikan kemah dan membangun tempat-tempat penyembelihan yang diberi nama El. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Yakub mendirikan tempat itu untuk berdakwah di sana. Tempat itu sekarang lebih dikenal dengan Baitul Maqdis, yang dulu pernah direnovasi oleh Sulaiman bin Daud alaihi salam. Itulah tempat di mana dahulu ia menandai sebuah batu dengan minyak, sebagaimana yang telah dikemukakan.